Baik, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur waktu indah ini hamba-Mu mau menyalurkan berkat-Mu, berkat kebenaran firman Tuhan itu pada umat Tuhan yang akan mendengar dan menonton channel ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dengan berkat firman Allah saat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini kita akan belajar satu bagian firman Allah yang terdapat di dalam Lukas, Injil Lukas pasal 14 ayat 28. Injil Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 30. Bunyinya demikian. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Sekali lagi, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, uang itu mulai mendirikan tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Saudara, berdasarkan, Injil ini, kita akan mencoba belajar, di bawah satu, topik, pembicaraan, yaitu pola mengelola keuangan jemaat menurut ukuran firman Tuhan. Sekali lagi, pola mengelola keuangan jemaat, keuangan gereja menurut ukuran firman Tuhan. Saudara, tujuan dari, khotbah ini adalah supaya, jemaat pribadi kita, keluarga kita, dan kepada gereja dapat memahami cara mengelola, uang gereja itu dengan baik menurut, ukuran firman Allah. Kenapa? Karena, semua yang kita dapatkan, bahkan juga kalau di lingkungan pelayanan gereja, segala sesuatu yang sudah dipersembahkan, kepada Tuhan adalah, milik Tuhan, termasuk keuangan gereja. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Alasan yang kedua, karena kesalahan mengelola, keuangan dalam, jemaat, akan dapat menimbulkan, banyak, persoalan, banyak masalah. Bisa terjadi saling mengejek, saling mempersalahkan antara satu dengan yang lain. Bisa juga terjadi perbedaan pendapat yang mengandung keonaran dalam pelayanan jemaat, terjadi, singgung perasaan antara pengurus gereja, dan hamba Tuhan, dan di antara dari hamba Tuhan terhadap pengurus gereja, begitupun juga di antara jemaat terhadap pengurus dan pengurus terhadap, orang-orang yang sedang memegang peranan dalam keuangan, jemaat. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika terjadi, masalah dalam pengelolaan keuangan gereja, tidak dan itu dilaksanakan tidak sesuai dengan ukuran firman Tuhan, maka akhirnya akan mengalami sumbatan berkat yang tentunya Tuhan, mau sediakan. Karena itu saudara, pola pengelola pola mengelola keuangan gereja menurut ukuran firman Tuhan itu sangat penting untuk kita pahami. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, supaya misi Tuhan di tengah dunia ini dalam pelayanan gereja dapat terwujud dan tercapai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada waktu Yesus
melayani di tengah dunia ini kurang lebih, 3,5 tahun lamanya di bumi ini, banyak orang pada waktu itu berbondong-bondong untuk mengikuti, Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat itu Yesus, duduk dan mengajarkan, firman Tuhan ini kepada, orang banyak itu. Jika di antara kamu yang ingin membangun sebuah bangunan, dia harus menghitung berapa biayanya yang akan, dikelola dan apakah uang ini cukup untuk menyelesaikan, mmm, atau tidak, itu dia harus, menghitung lebih, dahulu. Dan dia juga bisa, merancangkan rencana-rencana, untuk membangun sebuah rumah itu, dengan rencana yang tepat, rencana anggaran yang tepat, supaya, eee, dirinya, dan pekerjaannya tidak menjadi persoalan. Saudara yang terkasih di dalam, Tuhan, bagaimana, kita dapat mengatur keuangan gereja dengan baik agar gereja itu menjadi gereja yang, mampu menjawab, kebutuhan-kebutuhan, gereja itu mampu, menjawab, tantangan zaman ini. Karena itu mengelola keuangan gereja itu, bagian penting yang, perlu dibicarakan dalam, eee, pelayanan Tuhan di gereja untuk, kita lebih memahami dan mengerti akan, kebenaran firman Tuhan itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk mewujudkan, atau untuk memudahkan kita untuk ingat, akan bagaimana cara mengelola keuangan gereja, itu, dapat kita rangkumkan di dalam, satu kata, di antaranya 4 huruf, yaitu uang, UANG. Jadi di dalam 4 kata ini, memuatkan, memberikan kita pencerahan untuk, bagaimana supaya kita bisa mengelola keuangan gereja itu dengan baik. Yang pertama adalah usaha, usaha atau pekerjaan, Saudara. Jadi mendasari, ayat ini, mendasari bagian ini dengan satu ayat, yaitu Amsal pasal 13 ayat 11, "Harta yang dapat diperoleh akan berkurang, tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya." Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan berkaitan dengan pengelolaan uang gereja adalah usaha atau pekerjaan. Usaha yang dimaksudkan di sini adalah usaha secara mandiri atau usaha secara, kelompok atau berjemaah, Saudara. Artinya bahwa Saudara, usaha yang kita lakukan untuk, mendapatkan, berkat, daripada Tuhan. Tentu saja Saudara, Tuhan, eee, dengan kuasanya yang luar biasa dapat memelihara dan mencukupi segala kebutuhan hidup kita sehari-hari. Tuhan sanggup memenuhi segala kebutuhan kita, tapi Tuhan juga menuntut supaya kita kerja dan melalui hasil keringat kita, perjuangan kita, usaha kita, Tuhan mau memberkati kita, Saudara. Pada prinsipnya bahwa saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan dengan nafsu yang tinggi, melainkan dengan penuh pengucapan syukur. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang nafsunya tinggi, dia ingin cepat-cepat kaya, tapi, semakin hari semakin berkurang. Tapi kalau kita melakukan, berusaha hidup ini, bekerja hidup ini, di dalam kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan, maka sedikit demi sedikit Tuhan akan membawa dan mengantar kita kepada sumbernya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab juga dengan tegas menjelaskan kepada, setiap jemaat, yang ikut berperang menghadapi kehidupan di tengah dunia ini, terlebih khususnya di dalam pelayanan gereja, agar kita tidak boleh lipat tangan, kita tidak boleh menjadi penonton, tapi kita juga tentunya, perlu untuk kita kerja, Saudara. Kenapa? Karena tidak kerja tidak dapat makan, tidak dapat menikmati berkat, Saudara.
merasa berkat Tuhan itu jauh karena kita tidak kerja dan tidak berusaha. Karena itu di dalam pelayanan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat itu dia mau supaya setiap orang, baik itu dirinya sebagai pewarta Injil, pemberita Injil, maupun juga kepada jemaat harus kerja. Orang yang tidak kerja tidak boleh dikasih makan. Seharusnya dia tidak boleh makan. 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10, jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan, saudara. Itu sebabnya saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Usaha itu sangat penting. Atau bekerja itu sangat penting untuk kita memperoleh berkat itu berkat di dalam kehidupan kita. Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-18 tertulis oleh karena kemalasan itu runtuhlah atap saudara. Oleh karena kemalasan itu runtuhlah atap dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Amsal pasal 10 ayat yang keempat juga tercatat bahwa termuat bahwa tangan yang lambang membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadi kaya. Saudara, itu tergantung kepada diri kita. Mengalami berkat atau tidak mengalami berkat. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jika kita menunggu hanya untuk kita mendapatkan berkat di jalan yang satu dan tidak mau mencari pintu berkat yang lain, maka bisa-bisa bocoran akan terjadi. Reruntuhan akan terjadi masalah dan kehidupannya akan dihimpit dengan banyak sekali persoalan karena kita tidak bekerja. Dalam pengelolaan keuangan gereja perlu membutuhkan usaha yang terus-menerus bekerja tanpa kita mengistirahatkan diri untuk mendapatkan segala berkat daripada Tuhan, memenuhi setiap misi Tuhan di tengah dunia ini, saudara. Sementara itu Alkitab juga mencatat saudara, di dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-10. Amsal pasal 6 ayat yang ke-10 itu bunyinya demikian. Tidur sebentar, mengantur sebentar, melipat tangan sebentar, untuk tinggal berbaring maka datanglah kemiskinan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini sangat penting bagi kita sekalian untuk kita terus berusaha. Tidak harus kita tidur saja. Kita tidak boleh mengantuk saja. Kita tidak boleh lipat tangan, saudara. Itu semua akan mendatangkan masalah, akan mendatangkan krisis dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bekerja untuk mencari berkat daripada Tuhan dan kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Rasul Paulus juga bekerja keras di dalam setiap pelayanannya. Pertama Tesalonika pasal yang kedua ayat 9, pertama Tesalonika pasal 2 ayat 9 itu sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jeri lela kami sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, supaya jemaat tidak menjadi terbeban di dalam pelayanan, maka Rasul Paulus juga selalu berjuang dan dia bekerja siang dan malam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, agar hasil pekerjaannya menyokong dan melanjutkan misi Tuhan di tengah dunia ini. Karena itu di dalam pengelolaan keuangan gereja perlu ada usaha. Ini hal pertama. Yang kedua saudara, anggaran. Anggaran sangat penting bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa uang itu bukan Tuhan. Uang bukan Tuhan. Uang bukan ukuran dalam segala sesuatu. Uang bukan kompas. Uang itu bukan sesuatu yang mengantarkan kita yang harus kita sembah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi uang bisa menolong kita, uang bisa mencukupi, uang bisa menjadi jembatan untuk datangnya segala berkat dari Tuhan, uang bisa menjadi jembatan untuk menolong kita dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang kita selesaikan di tengah dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka itu anggaran, itu sangat penting. Dan kita memiliki kemampuan untuk merencanakan apa yang harus kita lakukan di tengah dunia ini. Lukas pasal 14 ayat yang ke-28, teks yang tadi kita baca adalah, sebab siapa di antara kamu kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu
membuat anggaran biayanya, apakah cukup uangnya untuk menyelesaikannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat penting. Ada berkat, tapi kalau tidak ada anggaran, itu apa yang kita mau lakukan, yang seharusnya tidak dapat kita lakukan, laksanakan, dan yang tidak seharusnya dapat kita melaksanakannya. Karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sangat penting bagi setiap pribadi kita sebagai orang-orang percaya untuk kita duduk sejenak untuk kita membuat rencana anggaran yang kita lakukan untuk sesuatu mendatangkan suatu kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Mengapa orang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa orang mendapat gajinya, gaji bulanannya besar, tetapi tetap saja mengalami kendala dalam keuangan? Kenapa? Hmm, Orang memiliki berkatnya banyak, tetapi pengelolanya tidak diatur dengan baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anggaran gereja harus disusun dengan bijaksana dan transparansi. Transparansi terbuka dalam pelayanan, agar pelayanan itu dapat berjalan lancar dan penuh bertanggung jawab. Kenapa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Amsal pasal 24 ayat yang ke Amsal pasal 24 ayat 6 itu berkata, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang bisa dapat menyelesaikan suatu pekerjaan, suatu pelayanan, sesuatu kegiatan itu dengan baik dan tuntas itu apabila ada perencanaan yang jelas. Ada anggaran dalam perencanaan yang jelas dan berperan, saudara. Kemenangan akan terjadi apabila ada tukar pikiran, ada kerjasama dengan orang lain, saudara. Itu sebabnya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, anggaran sangat penting dalam membangun eh, pelayanan Tuhan di lingkungan pelayanan gereja. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu tidak hanya untuk gereja, namun di dalam setiap pribadi keluarga itu sangat membutuhkannya, karena di sana akan ada persoalan besar. Pergumulan di dalam keluarga sangat banyak, sangat tinggi. Anak-anak semakin hari semakin menempuh dunia pendidikan, bahkan juga pergumulan-pergumulan anak di dalam kehidupan sehari-harinya sangat banyak. Apalagi kebutuhan dalam kehidupan keluarga. Demikian demikian juga di dalam pelayanan jemaat, saudara. Sangat penting bagi kita. Waspadalah dalam membuat perencanaan, saudara. Karena Tuhan Yesus berkata, kamu harus duduk dulu membuat anggaran biayanya. Nah, kalau cukup uang menyelesaikan pekerjaan itu dapat menyelesaikannya. Kalau tidak cukup, itu lebih baik tidak boleh dapat melakukan, memulai suatu pekerjaan suatu pekerjaan dalam pelayanan Tuhan. Kenapa? Karena pasti akan terjadi masalah dan akan terjadi suatu simpang siur atau banyak masalah, kendala-kendala yang bisa kita dapat menyelesaikannya. Bahkan juga pasti ada orang mengejek kita, pasti ada orang yang membicarakan kita dengan bahasa-bahasa yang membuat hati kita sakit, membuat hati kita menjadi terbeban di dalam pelayanan. Karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita, maka membuat anggaran adalah satu-satunya cara untuk kita dapat melakukan dalam pengelolaan pelayanan keuangan jemaat. Yang ketiga, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menabung dalam pelayanan Tuhan di tengah dunia ini untuk mendatangkan atau menghadirkan suatu pekerjaan besar yang dapat kita lakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Amsal pasal 21 ayat yang ke-20. Amsal 21 ayat 21 ayat 20 bunyinya demikian. Harta yang berharga dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal menghabiskannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam pengelolaan keuangan gereja itu perlu melakukan dengan bijaksana. Kenapa? Karena anggaran yang kita pakai, uang yang kita pakai di dalam pelayanan jemaat adalah uang-uang persembahan, uang-uang milik daripada Tuhan. Karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang berprinsip bahwa berkat Tuhan harus kita nikmati, sehingga ia lupa untuk menyisihkan berkat itu dengan mulai menabung.
Selain itu, ada orang yang berprinsip bahwa orang yang menabung untuk masa depan adalah orang yang tidak percaya dan pemeliharaan Tuhan. Benarkah demikian, saudara? Alkitab jelas memberikan pengajaran tentang pentingnya untuk kita menabung. Kita menabung, saudara. Kita menabung bukan sebagai bentuk ketakutan, kekhawatiran akan pemeliharaan Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita menabung itu bukan sebagai bentuk ketakutan atau kekhawatiran kepada Tuhan akan pemeliharaannya, tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan itu sangat penting. Pemeliharaan Tuhan pasti akan datang, berkatnya akan mengalir dan akan menghujani dalam kehidupan kita. Tapi kita juga dituntut oleh Tuhan untuk kita perlu mempertanggungjawabkan dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sangat penting agar kita melakukan sesuatu yang besar, benar di hadapan Tuhan tanpa ada kendala, ada sukacita besar muncul ketika kita akan melakukan tabungan, lalu kita melakukan sesuatu yang untuk mendatangkan suatu kemuliaan dan kebesaran akan nama Tuhan. Tuhan mau hidup orang percaya di tengah dunia ini agar setiap orang percaya menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yusuf di Mesir, dia punya peran penting untuk menabung selama 7 tahun lamanya pada saat masa kelimpahan itu. Di masa-masa kelimpahan dia menabung kumpul beberapa gudang gandum dan diberi makan. Setelah kekeringan itu datang, maka Yusuf bisa memberi makan ke negaranya, bahkan juga kepada orang-orang asing. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, termasuk Yusuf punya keluarganya, keluarga Yakub. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu saudara yang terkasih sangatlah penting. Dan untuk menabung, kita tidak harus untuk kita malas. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita juga belajar dari segala binatang. Kita bisa belajar dari orang lain. Kita bisa belajar dari apa yang sedang terjadi di tengah suasana kehidupan, perubahan-perubahan yang sedang terjadi ini, saudara. Menabung sangat penting untuk dalam pengelolaan keuangan gereja. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah, lalu eh, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin, pengatur atau pengusaha yang menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sangat penting bagi kita untuk kita sebagai orang-orang percaya untuk mengumpulkan hidangan, mengumpulkan makanan. Kita memiliki kemampuan untuk kita boleh melakukan sisanya, menyediakan sisanya, menabung di dalam setiap pengelolaan keuangan gereja. Ini sangat penting karena orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menabung, dia punya warisan. Anak-anak cucunya akan menikmatinya. Dan itulah yang diminta oleh Tuhan, saudara. Amsal pasal 13 ayat 22, orang yang bijak meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pengelolaan keuangan jemaat perlu menjadi orang bijak. Usahakan supaya ada warisan-warisan, ada anak-anak cucu yang perlu menikmatinya. Karena itu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sangatlah penting kalau kita menyediakan, mempersiapkan dana untuk kebutuhan-kebutuhan generasi mendatang. Atau kita mempersiapkan yang lebih baik untuk kita melakukan, kita menjadi berkat untuk orang-orang yang akan menggantikan kita di dalam pelayanan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat penting. Yang keempat terakhir adalah gereja. Gereja itu punya tanggung jawab untuk mengelola keuangan jemaat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Gereja punya tanggung jawab untuk mengatur uang persembahan itu. Ada uang keuangan dalam pelayanan jemaat yang sehubungannya dengan menyokong pelayanan di gereja. Ada keuangan dalam pelayanan jemaat, ada persembahan-persembahan khusus yang tidak harus kita campur baur di dalam pelayanan hubungannya yang tidak pada tepatnya, saudara, tidak pada tempatnya. Ini akan mempengaruhi setiap pelayanan kita. Satu ayat firman Tuhan, Injil yang kita akan mendasari di sini adalah Injil Matius pasal 22 ayat 21. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib
kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini sangat penting bagi, setiap orang, setiap gereja untuk, gereja harus mengelola pelayanan jemaat. Gereja bertanggung jawab untuk mengelola, untuk membayar gaji para pelayan Tuhan. Nah, kemudian gereja juga bertanggung jawab untuk membangun pelayanan-pelayanan tertentu sehubungan dengan pelayanan sosial, sehubungan dengan pelayanan pembangunan, gedung, atau juga sehubungan dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Menyokong pelayanan Tuhan ke tingkat atas, menyokong pelayanan Tuhan yang kita bisa, dapat membangun untuk, melanjutkan visi Tuhan, di dalam, jemaat-jemaat binaan atau orang-orang yang layak untuk kita membantunya, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pelayanan gereja itu banyak sekali pelayanan yang seharusnya didukung oleh, keuangan, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan sampai kita salah mempergunakan uang gereja, uang yang sudah dipersembahkan oleh Tuhan itu. Jangan sampai uang Tuhan itu dijadikan sebagai patokan untuk kita melanjutkan, pelayanan, di luar daripada sehubungan dengan pelayanan di mimbar ini. Suatu hari, saudara, eee, para rasul, 12 rasul itu, mereka mengundang para murid-murid, atau seluruh jemaat yang ada di, Yerusalem, di jemaat pertama itu, dan, mereka membahas tentang pelayanan di mimbar, pelayanan meja, bahkan juga melayani kepada orang-orang miskin, dan para janda, dan lain sebagainya, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa mereka undang? Karena ada masalah. Di meja ada kekurangan, pasti ada kekurangan yang terjadi, bahkan juga di antara jemaat itu sendiri, mereka, perbedaan pendapat itu terjadi, pelayanannya tidak berjalan baik. Lebih berfokus pada orang-orang Yahudi, sedangkan orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka seolah-olah mengesampingkan pelayanan itu tidak merata. Karena itu, saudara, terjadi suatu persoalan, dan para murid, rasul-rasul Tuhan Yesus itu mengundang seluruh umat Tuhan untuk mereka boleh, mengambil keputusan, kebijakan-kebijakan yang baru untuk, melaksanakan amanat agung, amanat pemberitaan Injil, pelayanan, yang Tuhan berikan itu, dapat, dilakukannya. Pengelolaan keuangan gereja harus dilakukan dengan integritas, ya, saudara, memiliki kemampuan, saudara. Karena kami memikirkan yang baik, karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. 2 Korintus pasal 8 ayat 21 itu berbunyi, kami memikirkan yang baik bukan hanya, di hadapan Tuhan saja, tapi kita juga berpikir bahwa pertanggungjawaban kita perlu juga kita lakukan di hadapan manusia. Disisihkan bagiannya untuk melayani kepada manusia, layani kepada umat Tuhan, jemaat lain, dan orang-orang yang layak untuk dibantu, dan disisihkan, dan, siapkan Tuhan punya bagian untuk dia dapat melanjutkan misi Tuhan, misinya kepada dunia ini melalui hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu akuntabilitas dalam pelayanan, integritas di dalam pelayanan untuk mengelola keuangan gereja sangat penting, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jika pengelolaan dalam pelayanan, keuangan dalam pelayanan gereja tidak dilakukan dengan baik, maka akan menimbulkan celah di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Pasti akan terjadi masalah dan persoalan. Orang-orang yang sedang memberitakan Injil, menjadi gembala, menjadi pendeta, pemberita Injil yang sedang melayani Tuhan di gereja itu adalah orang-orang yang memiliki bebannya tinggi, orang-orang yang memiliki, yang punya keluarga, yang orang-orang yang, memiliki, pikiran-pikiran untuk melanjutkan, pelayanan Tuhan di tengah dunia ini. Nah, ada perasaan-perasaan praduga-praduga tertentu yang tidak pernah lepas dari dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Karena itu milik Tuhan itu dinikmati oleh hamba Tuhan, dan, iblis tidak bisa mengambil kesempatan untuk mengganggu dan mengacaukan di dalam pelayanan itu. Karena sehubungan dengan salah mengelola keuangan dalam pelayanan jemaat. Pengelolaan dana harus melibatkan lebih dari satu orang untuk menghindari hal-hal yang kita tidak terduga. Kisah Para Rasul pasal, 6 ayat 3 sampai ayat 6 itu bagaimana di jemaat pertama di Yerusalem mengangkat, 7 orang untuk,
melayani Tuhan, melayani di meja dan melayani kepada orang-orang miskin. Lanjutkan pelayanan Tuhan, nah amanat agung di tengah dunia ini. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dapat melakukan apa yang dituntut Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa uang itu adalah alat bukan untuk tujuan utama. Fokus utama gereja itu adalah pelayanan Tuhan dan pelayanan sesama. Hindari praktik yang tidak memuliakan Tuhan agar supaya di dalam setiap pelayanan kita, dalam pengelolaan keuangan gereja dapat terlaksana dengan baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, usaha yang teguh, tekun, anggaran yang bijak, menabung yang disiplin, dana untuk gereja dikelola secara integritas, maka kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan, kerang berkat dari Allah mengalir dan menghujani di dalam pelayanan gereja, dan pelayanan gereja akan melihat tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang memiliki kebenaran firman Tuhan di saat ini memberkati kita sekalian. Salam.